Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas prediksi soal OSNK Biologi tahun 2024. Di sini terdapat 4 pernyataan. Kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan ini masing-masing benar atau salah. Kita langsung saja ke yang A. Koleoptil menekuk ke arah cahaya karena di sisi gelapnya ada suatu zat kimia pendorong pertumbuhan dengan konsentrasi yang lebih tinggi yang dinamai auksin. Pada 1928, percobaan Fritz Schwann mengidentifikasi bagaimana suatu zat kimia pendorong pertumbuhan menyebabkan koleoptil tumbuh ke arah cahaya. Wen meletakkan koleoptil dalam kegelapan dan membuang ujungnya, kemudian meletakkan beberapa ujung koleoptil di atas kotak agar yang diperkirakan akan mengabsorpsi zat kimia pendorong pertumbuhan. Pada koleoptil kontrol, Wen meletakkan kotak agar yang tidak memiliki zat kimia tersebut. Pada koleoptil yang lain, Wen menempatkan kotak agar yang mengandung zat kimia, baik di tengah-tengah pucuk koleoptil untuk mendistribusikan zat kimia secara merata, atau di pinggir pucuk untuk meningkatkan konsentrasi pada salah satu sisi. Hasilnya, koleoptil tumbuh lurus jika zat kimia pendorong pertumbuhan terdistribusi secara merata. Jika zat kimia tidak merata, koleoptil akan menekuk, menjauhi sisi yang diberi kotak agar, seolah-olah tumbuh ke arah cahaya, walaupun koleoptil tersebut ditumbuhkan dalam kegelapan. Kesimpulannya, Wen menyimpulkan bahwa koleoptil menekuk ke arah cahaya karena di sisi gelapnya ada suatu zat kimia pendorong pertumbuhan dengan konsentrasi yang lebih tinggi yang dinamai auksin. Jadi untuk yang A, ini pernyataannya benar. Kemudian untuk yang B, auksin terutama disintesis di akar dan ditransfer ke organ-organ yang lain, walaupun terdapat banyak tempat produksi skala kecil. Kemudian sekalian untuk yang C, fungsi auksin adalah merangsang pemanjangan batang hanya dalam konsentrasi rendah, mendorong pembentukan akar-akar lateral dan adventisia, meregulasi perkembangan buah, meningkatkan dominansi apikal, berfungsi dalam fototropisme dan gravitopisme, mendorong diferensiasi vaskular, memperlambat absisi daun. Jadi ini adalah hormon-hormon tumbuhan. Yang pertama ada auksin. Tempat hormon diproduksi atau ditemukan pada tumbuhan adalah di meristem apikal tunas dan daun-daun muda. Ini adalah tempat utama sintesis auksin. Meristem apikal akar juga menghasilkan auksin, walaupun akar bergantung pada tunas untuk memperoleh sebagian besar auksin. Biji dan buah yang sedang berkembang mengandung auksin dalam kadar tinggi, namun belum jelas apakah auksin baru disintesis atau ditransfer dari jaringan maternal. Fungsi utamanya merangsang pemanjangan batang hanya dalam konsentrasi rendah, mendorong pembentukan akar-akar lateral dan adventisia, meregulasi perkembangan buah, meningkatkan dominansi apikal, berfungsi dalam fototropisme dan gravitropisme, mendorong diferensiasi vaskular, memperlambat absisi daun. Hormon yang lainnya ada sitokinin. Sitokinin terutama disintesis di akar dan ditransfer ke organ-organ yang lain, walaupun terdapat banyak tempat produksi skala kecil. Fungsi utamanya meregulasi pembelahan sel pada tunas dan akar, memodifikasi dominansi apikal dan mendorong pertumbuhan kuncup lateral, mendorong pergerakan nutrien-nutrien ke dalam jaringan rosot, merangsang germinasi biji, menunda senensia daun. Gibberellin, tempat ditemukannya, meristem kuncup apikal dan tunas, daun muda dan biji yang sedang berkembang, ini adalah tempat-tempat produksi utama. Fungsinya, perangsang pemanjangan batang, perkembangan poien, pertumbuhan tabung polen, ini polen ya, pertumbuhan buah, serta perkembangan dan germinasi biji, meregulasi determinasi seks, dan transisi dari fase juvenil ke fase dewasa. Kemudian ada hormon bersinosteroid. Senyawa-senyawa ini terdapat di semua jaringan tumbuhan, walaupun intermediat-intermediat yang berbeda mendominasi organ-organ yang berbeda-beda pula. Bersinosteroid yang diproduksi secara internal bekerja di dekat tempat sintesis.
Fungsi utamanya mendorong ekspansi sel dan pembelahan sel pada tunas, mendorong pertumbuhan akar dalam konsentrasi rendah, menghambat pertumbuhan akar dalam konsentrasi tinggi, mendorong diferensiasi xilem, dan menghambat diferensiasi floem, mendorong germinasi biji dan pemanjangan tabung polen. Kemudian ada hormon asam absisat atau ABA. Hampir semua sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyintesis asam absisat dan keberadaannya telah dideteksi pada setiap organ utama dan jaringan yang hidup, mungkin ditransfer di dalam floem atau silem. Fungsi utamanya menghambat pertumbuhan, mendorong penutupan stomata selama stres kekeringan, mendorong dormansi biji dan menghambat germinasi dini, mendorong senessensia daun, mendorong toleransi desikasi. Kemudian ada hormon etilen. Hormon yang berbentuk gas ini bisa diproduksi oleh hampir semua bagian tumbuhan. Etilen diproduksi dalam konsentrasi tinggi selama senessensia, absisi daun, dan pematangan beberapa tipe buah. Sintesis juga dirangsang oleh luka dan stres. Fungsi utamanya mendorong pematangan berbagai tipe buah, absisi daun, dan respons rangkap 3 pada semayan, menghambat pemanjangan batang, mendorong ekspansi lateral, dan pertumbuhan horizontal. Kemudian meningkatkan laju senessensia, mendorong pembentukan akar dan rambut akar, dan mendorong perbungaan pada famili nanas. Jadi untuk yang B, ini auksin terutama disintesis di akar dan ditransfer ke organ-organ yang lain, walaupun terdapat banyak tempat produksi skala kecil, ini salah, ini seharusnya sitokinin. Kemudian untuk yang C, fungsi auksin adalah merangsang pemanjangan batang hanya dalam konsentrasi rendah, mendorong pembentukan akar-akar lateral dan adventisia, meregulasi perkembangan buah, meningkatkan dominansi apikal, berfungsi dalam fototropisme dan gravitropisme, mendorong diferensiasi vaskular, memperlambat absisi daun, ini pernyataan yang benar. Kemudian untuk yang D, auksin banyak digunakan sebagai herbisida. Jadi, auksin-auksin sintesis tertentu termasuk 2,4 asam diklorofenoksiasetat, 2,4 diklorofenoksiasetik acid atau 2,4-D banyak digunakan sebagai herbisida. Monokotil seperti jagung dan turfgrass dapat menginaktivasi auksin-auksin sintetik semacam itu dengan cepat. Akan tetapi, iodikotil tidak bisa melakukannya sehingga akan mati akibat overdosis hormon. Menyemprot ladang sereal atau lapangan rumput dengan 2,4-D akan memusnahkan gulma eodikotil. Jadi untuk yang D merupakan pernyataan yang benar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan X kita di @candelacourse. Semangat!